Anda menyaksikan Breaking News Kompas TV bersama saya Tili Reabella. Saudara, beberapa saat lalu Kapus Penkum Kejagung Anang Supriyatna melakukan konferensi pers terkait dengan sejumlah informasi. Salah satunya adalah terkait dengan adanya 3 sprindik yang diserahkan dari Polri ke Kejaksaan. 3 sprindik tersebut adalah soal dugaan korupsi PT Krakatau, juga soal dugaan korupsi PLTU, dan juga soal dugaan korupsi Asabri. Terkait dengan konferensi pers yang tadi telah disampaikan, apa saja update informasinya, kita akan langsung bergabung dengan jurnalis Kompas TV, ada Asri Gunawan di Kejaksaan Agung Jakarta. Selamat siang Asri, apa update informasi yang tadi disampaikan oleh Kapus Penkum Kejagung? Informasi terbaru bahwa Kejaksaan Agung Republik Indonesia telah menerbitkan 3 sprindik untuk kemudian mengusut kasus tindak pidana korupsi dan juga tindak pidana pencucian uang yang kemudian ada 3 perkara yang menyeret PT PLN, kemudian PT Asabri dan juga Krakatau Steel. Dari 3 sprindik yang telah diterbitkan tentu saja ini menandai bahwa seluruh proses penyidikan sudah ada di tangan Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Namun yang menjadi catatan, pelimpahan berkas pemeriksaan ataupun juga barang bukti yang telah dilakukan atau dihimpun oleh polisi pada kala itu yang awalnya meriksa dan juga menyidik kasus dugaan korupsi dan TPPU yang menyeret ex-Jampitsus, ini masih dalam proses pelimpahan. Jadi masih banyak barang bukti maupun juga dokumen-dokumen yang belum sepenuhnya diterima oleh Kejaksaan Agung. Inilah juga yang bisa menjawab pertanyaan kenapa FA ataupun ex-Jampitsus ini belum diperiksa oleh Kejaksaan Agung, di mana dan lain sebagainya. Tentu ini karena memang berkas ataupun juga dokumen pelimpahan untuk penanganan perkaranya belum rampung dilaksanakan. Yang terbaru, Bella dan saudara, yang bisa saya informasikan sekitar pukul 11.30 waktu Indonesia Barat siang tadi di Gedung Budar Kejaksaan Agung Republik Indonesia ada Ditreskrimsus yang hadir dengan membawa sejumlah barang, bisa saya sebutkan ada 2 box kontainer besar begitu. Kemudian ada 1 box kontainer kecil, kemudian juga ada bingkai. Lalu yang menarik ada mobil Alphard berwarna hitam dan juga mobil BMW berwarna biru. Tadi juga saya sempat mengonfirmasi hal ini kepada Kapus Penkum Kejagung Anang Supriyatna bahwa memang beberapa dokumen sedang dalam tahap pelimpahan begitu dari polisi ke jaksa. Tapi memang terkait dengan 2 mobil tadi yang saya sebutkan, Kapus Penkum Kejagung Anang Supriyatna menyebutkan masih akan kembali mengonfirmasi terkait dengan hal ini. Selain dari itu juga tadi yang diinformasikan oleh Kapus Penkum Kejagung terkait dengan update ataupun perkembangan penyidikan atau penanganan kasus dugaan tindak pidana korupsi dan juga TPPU yang menyeret ex-Jampitsus. Ini sudah ada 9 jaksa yang ditunjuk untuk menyidik kasus ini, yang mana 9 jaksa itu merupakan mantan penyidik KPK, yang mana juga dipastikan oleh Kejaksaan Agung tidak memiliki konflik of interest terhadap ex-Jampitsus agar tujuannya penanganan perkara ini bisa transparan, tidak ada konflik of interest dan tentu saja akuntabel. Nah, tadi juga disebutkan oleh Kapus Penkum Kejagung nama-namanya. Saya coba sebutkan dari 9 penyidik Kejaksaan Agung yang akan menangani kasus mega korupsi yang melibatkan 3 perkara, tadi PT PLN, Asabri dan juga Krakatau Steel. Ada 9 penyidik yakni Agus Salim, Muhibudin, Katarina Gersang, Riono, Agus Sahat, Iren Putri, Renaldi, Z Tadong Alo, dan juga Hari Wibowo. 9 jaksa ini akan kemudian menangani perkara yang menyeret ex-Jampitsus. Selain itu, Kejaksaan Agung juga mengonfirmasi bahwa dalam penanganan perkara ini, dalam penyidikannya juga tentu akan menggandeng KPK untuk mensupervisi. Terkait dengan juga pertanyaan publik, kapan diperiksa, kemudian di mana keberadaan yang bersangkutan begitu. Tadi dikonfirmasi oleh Kejaksaan Agung ada di Indonesia, tapi tidak disebutkan di mana lokasi persisnya. Hanya saja dipastikan oleh Kejaksaan Agung bahwa yang bersangkutan ini dalam atau di bawah pengawasan dan pantauan dari penyidik. Yang juga menjadi pertanyaan dan menarik untuk dicermati Bella dan saudara adalah status tersangka dari 2 tersangka yang sudah ditetapkan oleh polisi. Ada inisial DR, inisial FA juga yang sudah ditetapkan oleh polisi. Nah, ini terkait dengan status tersangka atau tidaknya, tentu saja menurut Kapus Penkum Kejagung ini harus rampung dulu tadi, balik lagi proses pelimpahan
barang bukti, dokumen dan lain sebagainya untuk kemudian nanti didalami, dipelajari, barulah melakukan tahapan atau langkah-langkah selanjutnya dalam penanganan perkara ini, termasuk memanggil untuk diperiksa begitu. Apakah statusnya dipanggil sebagai saksi ataupun juga dipanggil sebagai tersangka, tentu saja ini kita harus menunggu bagaimana Kejaksaan Agung bertindak akan hal ini. Tapi yang jelas tadi Kapus Penkum Kejagung menyampaikan bahwa yang nantinya akan melakukan penyidikan dan menangani perkara ini tentu saja 9 jaksa yang tadi sudah ditunjuk yang merupakan alumni KPK dan juga disertai atau di bawah supervisi dari Komisi Pemberantasan Korupsi. Sementara demikian, kembali ke Anda, Bella. Aci, lalu terkait dengan tadi sempat ada kalimat yang dikatakan terkait dengan pengawasan yang juga dilakukan oleh Komisi 2 terkait dengan kasus ini. Apakah juga tadi sudah dijelaskan seperti apa pengawasannya yang dilakukan oleh Komisi 3 DPR? Ya, pengawasan yang dilakukan oleh Komisi 3 DPR RI adalah sambil kasus ini ditangani oleh penyidik Kejaksaan Agung yang sudah ditunjuk 9 penyidik tadi, Komisi 3 DPR RI tentu saja memantau begitu bagaimana jalannya penyidikan yang berlangsung. Termasuk ini untuk memastikan transparansi, untuk memastikan tidak ada konflik of interest, tidak ada hal-hal yang bisa disebut pandang bulu begitu yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung dalam penyidikan, supaya nantinya hasil dari penyidikan yang dilakukan dan penanganan perkara yang dilakukan hasilnya bisa betul-betul adil, bisa betul-betul akuntabel, bisa betul-betul transparan. Memang tidak dirincikan bagaimana pengawasan yang akan dilakukan oleh Komisi 3, tapi yang jelas Komisi 3 akan terus mengawal begitu proses penanganan perkara yang berjalan yang menyeret ex-Jampitsus, tentu saja dalam 3 perkara yang terseret begitu dari PT PLN, Asabri dan juga Krakatau Steel yang memang ini masih terus berjalan proses pelimpahan barang bukti, kemudian juga dokumen dan hal-hal lainnya yang memang sudah dilakukan terlebih dahulu oleh polisi yang kemudian nantinya juga akan diambil alih oleh kejaksaan. Demikian, Bella. Baik, terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV Asri Gunawan langsung dari Kejagung, Jakarta. Selamat bertugas kembali. Saudara, breaking news Kompas TV akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami.